Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sabahal khair ya ikhwah. Sabahal khair. Kaifa halukum? Ya khair, alhamdulillah. Halil yauma yaumul jumu'ah. Naam. Al yauma yaumul jumu'ah. Kam at-tarikh al yauma? Kam at-tarikhul yauma? Kam at-tarikh al yauma? Asaminu min Asaminu. Asaminu min Ibril. Sanata alfain wa isnain wa isrin miladiyatan. Aulil milad. Al-muwafiqu Bi asadis min Ramadana sanata alfin wa imiatin warba'ina hijriyah au hijrah lil hijrah. Antum tulabun fi ma'hadil lugha wa ulumil Quran Jakarta. Antum tulabun fi ma'hadil lugha wa ulumil Quran Jakarta. Naam. Nahnu tulabun min ma'hadil ulatil Arabiyah. Nggak pakai Arabiyah, nggak ada al-Arabiyah. Al-Lughati wa ulumil Qur'ani Jakarta. Naam, nahnu tulabun fi ma'hadil lughati wa ulumil Qur'ani Jakarta. Atau nahnu tulabun fi ma'hadil Qur'ani wa ulumihi bi Jakarta. Ya. Tayyib Sayyidah Aan. Udhkuri asma asyhur al-hijriyah. Asma usyuhuri al-hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, au Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, au Jumadal Tsaniyah. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Anti ya Sayyidah Tri asma usyhur al-miladiyah. Asma usyhur al-miladiyah. Yanayir, Februari, Maris, April, Mayu, Yuniu au Yuniah, Yuliu au Yuliah, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Santi, mumtazah. Sayyid Idham Syahri, Udhkur asma'al ayyami fil usbu'. Asma'ul ayyami fil usbu'. Al-Ahad, Al-Isnin, As-Sulasa'u, Al-Bi'a'u, Al-Khamisu, Al-Jumu'ah, As-Sabat. Madza bika, ada apa denganmu? Ya, tambahin ke mustalahat. Madza bika, ada apa denganmu? Ya. Al-Ahad, Al-Isnain, As-Sulasa'u, Al-Arbi'a'u, Al-Khamisu, Al-Jumu'atu, As-Sabtu. Itu hadhihi ya asma'ul ayyami fil usbu'. Al-usbu' al-ayyamu fil usbu'i sab'atun.
Hari-hari dalam sepekan ada 7, bukan 6. Nah, coba Pak Muhammad Yasir, Pak Yasir. Baik, anta ya Ustadz Muhammad Yasir. Ajma'ul ayami fil usbu' Nah, al-ahad al-isnain as-sulasau mhm, al-i'au mhm, al-khamisu mhm, al-mu'adu mhm. sabatu. Ya, baik. Santa. Baik, kita lanjut. Nahnu nuwasil darsanal yauma min ad-darsil ladzi nata'allamnahu yaumal arbi'a. Kita lanjut dari pelajaran yang sudah kita bahas pada hari Rabu kemarin tentang apa namanya? Macam-macam fi'il, ya. Fi'il itu kata kerja, kalau isim kata benda, kalau huruf ya harf kata sambung. Harf tidak bisa berdiri sendiri, dia harus nyambung dengan kata sesudahnya. Fi'il secara umum ada 2, ada fi'lun sahih, ada fi'lun mu'tal. Fi'il sahih adalah fi'il yang huruf aslinya bebas daripada huruf illah. Fi'il yang huruf aslinya tidak ada harfu illah. Itu sahih. Zahaba, ya, fataha. Kemudian kataba, nazoro, ya, itu fi'il-fi'il yang tidak ada harfu illah. Apa itu harfu illah? Yaitu alif, ya, dan wawu. Atau ya, wawu, alif. Wawu, alif, ya. Terserah. 3 huruf itu disebut dengan harful illah. Ketika fi'il tidak ada huruf illah, maka statusnya sahih, sehat. Fi'il yang sahih ada 3. Ada sahih salim, ada mahmuz, ada mudha'af. Salim kalau tidak ada tasydid, tidak ada hamzah, maka salim. Zahaba, jalasa, fataha, nazoro, kataba, ya, itu tidak ada hamzah, tidak ada tasydid, maka sahihnya salim. Kalau fi'il sahihnya itu ada tasydid, tad'if, maka mudha'af. Seperti kata-kata farro, malla, jalla, ya kan? Itu ada tasydid, madda, manna, maka itu namanya mudha'af, fi'il yang bertasydid. Kalau ada hamzah, apakah di awal seperti kata-kata apa namanya amala, ya, atau di tengah seperti kata-kata sa'ala, atau di akhir, ya kan, qara'a, itu ada hamzahnya, maka namanya mahmuz. Berarti fi'il sahih salim, fi'il sahih yang mudha'af, fi'il sahih yang mahmuz. Nah, sedangkan fi'il yang ada harful illahnya maka disebut dengan fi'il mu'tal, fi'il yang berpenyakit. Kalau ada huruful illah, ya, fi'il yang berpenyakit. Fi'il yang berpenyakit ini ada huruf illahnya di awal, ada huruf illahnya di tengah, ada huruf illahnya di akhir, ada yang double huruf illah. Kalau huruf illahnya double berjejer atau misah, itu nanti ada nama-namanya tersendiri. Nah, fi'il-fi'il yang berhubungan huruful illah baru akan kita bahas pada hari ini setelah kita membahas temanya. Jadi kemarin hanya difokuskan kepada fi'il yang sahih. Maka al-maharat al-lughawiyah arba'ah. Al-istima', al-hadis, al-kalam, al-qira'ah, dan al-kitabah. Karena ini maharah itu keterampilan, semua apapun yang sifatnya unsur keterampilan mesti fi hajatin ila tajribat. Kita
butuh kepada latihan. Tadribat itu latihan. Dengan demikian maka saya berharap ana awatu lakum wa ana arju lakum antuk siru al-qiraah. Ibu bapak, tau'an au karhan, suka atau tidak suka, tambahkan ke mustalahat lagi, ya, tambahkan ke mustalahat, tau'an au karhan. Tulis di kelompok mustalahat, di lembaran mustalahat, tau'an au karhan. Tau'an, ta' wawu ain alif, tau'an au karhan, kaf ra ha alif, karhan. Artinya suka atau tidak suka. Ya, suka atau tidak suka, rela atau terpaksa, itu makna tau'an au karhan. Tau'an au karhan. Nah, istilah-istilah ini ibu bapak tolong harus sudah mulai dilatih dalam kehidupan keseharian. Ngomong sama temannya, siapa saja, tau'an au karhan. Suka atau tidak suka, ana uridu an aqra al-Qur'an. Saya ingin membaca Al-Qur'an. Tau'an au karhan, ana atakallamu fi wuduhin. Aku harus ngomong dengan jelas, nggak pakai padding aling-aling. Ya, ana atakallamu wuduhan. Nah, tau'an au karhan, antum tuksiru al-qiraah. Suka tidak suka, Bapak Ibu harus memperbanyak membaca. Nah, saya berharap minimal setiap Zoom sudah dibuka, Zoom dibuka sebelum saya masuk ke ruang Zoom, kalau memang kita sedang lewat Zoom, atau kalau tatap muka langsung saya terlambat nyampe, begitu sudah Ibu Bapak masuk kelas, maka silakan latih untuk membaca. Yang lainnya menyimak untuk sharing. Ya, musyarakah. Sharing itu musyarakah. Untuk bersama-sama. Share. Dibagi bersama. Musyarakah. Untuk saling mengikuti, menyimak, memperhatikan, dan memperbaiki. Kalau ada yang salah, langsung ditaskhih, langsung dibenerin. Supaya semuanya terlibat untuk ya ada istima', ya ada qiraah, ya ada kalam, ya ada kitabah. Itu yang saya harapkan. Ana arjulakum jami'an antudarribu wa tumarrinu kasratal qiraah. Ya. Baik, wajibul muslimina nahwal Quran. Kandungan materi tulis di kelompok maklumat. Di lembaran khusus sekitar 2 lembar, ya, judulnya adalah Ma'lumatun Ammah, ya, informasi umum yang terkait dengan materi pembelajaran dengan tema-tema. Nomor 1 kemarin yang pertama adalah tentang al-jumlah al-arabiyah wal bayanu al-Qur'aniyu. Nomor 1 pada lembaran maklumatun ammah. Nomor 1-nya isi tema judul pelajaran 1. Halaman 1 kemarin judulnya al-jumlah al-arabiyah wal bayanu al-Qur'aniyu. Kemarin waktu di pelajaran 1 diperkenalkan bahwa kalimat bahasa Arab itu khusus istimewa, beda dengan kalimat bahasa-bahasa lainnya. Kalau bahasa Arab itu ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah, sementara bahasa lain enggak ada. Bahasa lain hanya punya jumlah ismiyah, diawali dengan isim. Kalau bahasa Arab bisa diawali dengan isim, jumlah ismiyah, bisa diawali dengan fi'il, jumlah fi'liyah. Nah, ternyata 2 tipe model susunan kalimat ini punya rahasia yang sangat dalam. Penekanannya apa? Kalau berupa jumlah fi'liyah, penekanannya pada fi'il. Kalau jumlah ismiyah, penekanannya pada isim.
ayat Al-Quran yang menekankan jumlah fi'liyah, berarti bagaimana fi'il itu terjadi. Kemarin penjelasannya Al-Quran berbicara tentang jumlah fi'liyah yang disebutkan di dalam Al-Quran, seperti kata laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kan jumlah fi'liyah itu. Kemudian dari situ summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, jumlah fi'liyah lagi. Summa khalaqna nutfatan 'alaqah, jumlah fi'liyah lagi. Di mana rahasia jumlah fi'liyah ini penekanannya pada fi'il. Bagaimana cara Allah menciptakan manusia itu. Nah, itu kan ilmu. Dan ini sebuah informasi yang sangat ilmiah, yang sangat dalam, sehingga judul seperti itu bukan hanya dikenali dari bahasa Arabnya, tetapi dijelaskan dari hikmah rahasia kemukjizatan Al-Quran. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, di maklumat amah, wajibul muslimina nahwal Quran. Kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran. Nah, di dalam bab ini nanti, setelah kita baca, kita diperkenalkan tentang sejumlah kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran. Apa kewajibannya? Nah ini, satu, mengimaninya. Karena mengimani termasuk salah satu rukun iman yang 6. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada Suhuf Ibrahim, itu wajib kita imani. Tetapi mengimani bahwa kitab Injil diturunkan ke Nabi Isa pada waktu Isa masih hidup. Karena begitu Isa sudah wafat, Injilnya tidak lagi seperti Injilnya yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa sepenuhnya. Maka Injil yang sekarang beredar, nggak ada kewajiban kita mengimani Injil yang sekarang. Yang kita imani itu adalah Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa pada waktu Nabi Isa masih hidup. Begitu juga kitab Taurat. Kita imani, memang Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Zabur kepada Nabi Dawud. Suhuf Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Itu cara mengimaninya. Nah, yang sekarang ini adalah mengimani Al-Quran. Dan mengimani Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak hanya ketika Nabi Muhammad masih hidup, tetapi sepanjang zaman. Walaupun Nabi Muhammad sudah wafat, 14 abad yang silam, sekarang masih tetap berlaku, maka kita imani sepenuhnya. Yang kedua, mempelajari. Setiap orang Islam wajib belajar Al-Quran. Kan gitu. Nah, di dalam belajar, itu ada dalam kurung membaca. Jadi yang masuk dalam kelompok mempelajari itu ada unsur membaca, koma, menulis, koma, menghafal. Jadi setiap orang Islam punya kewajiban yang kedua, yaitu mempelajari dengan cara membaca, menulis, dan menghafal. Qiraah, kemudian kitabah, kemudian hifdzu, menghafal. Yang ketiga, memahami. Kewajiban Muslim terhadap Al-Quran yang ketiga adalah memahami. Setelah belajar, ya ada baca, ada tulis, ada menghafal, harus paham. Tentu sesuai dengan kadar kita, dengan bahasa Arab yang kita pelajari, kita secara bertahap akan paham apa kandungan Al-Quran. Kan begitu. Nah itu yang ketiga, memahami. Yang keempat adalah menjiwai, namanya tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran. Nah itu. Jadi menjiwai, merasakan, menikmati. Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca. Kewajiban yang keempat itu. Mengamalkan.
mengamalkan untuk diterapkan dalam kehidupan. Al-amalu bihi. Yang kelima berarti. Pertama tadi adalah mengimani, mempelajari, memahami, menjiwai. Sekarang yang kelimanya adalah mengamalkan. Mempraktekkan apa yang dia pahami dari Al-Quran. Yang keenam adalah mendakwahkan. Garis miring mengajarkan. Jadi ibu bapak yang sudah bisa mengamalkan Al-Quran sesuai dengan kadarnya masing-masing, ada kewajiban yang keenam yaitu mendakwahkan atau mengajarkan. Kalau mengamalkan untuk dirinya, kalau mendakwahkan berarti untuk orang lain. Orang lain itu siapa saja. Ya. Kalau sudah bisa mendakwahkan atau mengajarkan kepada orang lain, maka yang ketujuh adalah memelihara yang 6 tersebut. Al-hifdzu, al-muhafazah. Memelihara kepada yang 6 tersebut sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Komandan perang, panglima perang. Kaisar Romawi bertanya kepada salah seorang komandan perang. Yauman, pada suatu hari. Bertanya tentang apa? An sababi hazimati jaisihi. Dirotub. Idofahnya bergabung banyak. Sababi mudhof, hazimati mudhof ilaih. Terus mudhof lagi kepada jaisi. Jaisi mudhof ilaih. Terus mudhof lagi kepada i, ya kan? Jadi sehingga ya idofahnya nyambung. An sababi hazimati jaisihi, tentang sebab kekalahan tentaranya. Jadi Kaisar Romawi bertanya kepada salah seorang panglima perang, komandan perang, kenapa tentara kita ini kalah amamal muslimina, di depan orang Islam, rahma annahum, padahal sesungguhnya tentara-tentara Romawi itu ai ar-Roma, yakni orang-orang Romawi, kanu aksara adadan, mereka banyak banget jumlahnya. Kanu aksara adadan. Kenapa aksara, Pak? Menjadi khobarnya kanu, karena ini kan tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merupakan isim menasabkan khobar. Karena isimnya wawu jama, maka menjadi kanu aksara, khobarnya kana, nasab. Kenapa nggak pakai tanwin? Karena dia isim takdir. Isimnya ikut wazan af'al. Semua isim takdir, maka dia mabniun alal fathih. Harokat akhirnya fathah. Aksara adadan, lebih banyak jumlahnya. Jumlah bilangan tentara Romawi lebih banyak, tetapi kok kalah. Wa'uddatan, yakni hitungannya. Wawunya wawu bayaniyah. Wawu menjelaskan dari kata sebelumnya. Yang dimaksud adadan adalah uddatan, bilangan atau jumlah bilangan, hitungannya. Jumlahnya, hitungannya tentara Romawi itu lebih banyak. Wa a'azza, ma'atof, ada wawu atof, a'azza, ma'atof, aksara ma'tufun alaih. Wa a'azza, dan lebih canggih, lebih hebat. Wa a'azza, dan lebih hebat. Nafaran, orang per orangnya. Jadi orang-orang Romawi dilihat dari performan kondisi fisik orang Romawi itu lebih hebat. Orangnya putih, badannya kekar gitu kan, sehat-sehat, kuat-kuat, dan ini lebih hebat. Wajundan juga tentaranya, baik orang-orang per orangnya yang menjadi warga Romawi maupun yang menjadi tentara-tentaranya, kan lebih hebat. A'azza, lebih hebat ketimbang
orang Islam biasanya kecil-kecil, kemudian ya gitulah terbelakang, fisiknya penampilannya itu ya nggak gitu-gitu amat. Kok menghadapi kita orang Romawi kok bisa kita kalah? Kenapa tuh? Maka Presiden Kaisar Romawi ini bertanya, kenapa kita bisa kalah? Faqala lahu al-qaidu al-hakimu, maka berkatalah kepadanya. Faqala lahu, berkatalah kepadanya. Fi'il madinya qala. Ini kira-kira qala ini sahih apa mu'tal nih? Mu'tal. Mu'tal. Kenapa mu'tal? Karena qala ini ada alifnya. Setelah qaf ada alif di tengah, ada huruf illah tuh. Nah, setiap fi'ilnya ada huruf illah itu mu'tal. Nah, nanti baru kita kenali di tengah apa di awal di akhir, maka nanti namanya masing-masing. Belum di bab ini nanti ya. Yang jelas qala itu fi'ilnya fi'il mu'tal. Sahih. Fi'il mu'tal ya. Al-qaidu komandan perang, al-hakimu yang bijak. Komandan perang yang bijak menjawab pertanyaan sang kaisar dengan jawaban ini. Faqala lahul qaidul hakim, lalu berkatalah atau menjawablah komandan yang bijak kepadanya, kepada kaisar. Mana jawabannya? Ini dia. Laqad in hazamna li'annana nashrabul khamra wa nazni wa nashhadu bizur wa najuru wa nazrimu. Begitu jawabannya. Cara membacanya itu kata demi katanya itu pada kalimat sempurnanya. Laqad in hazamna, sungguh benar kita kalah. Mana Pak yang sungguh benar? Ini ada lam taukid di awal. Kemudian ada qad nempel kepada in hazamna fi'il madhi, maka juga menyatakan taukid. Ya. Laqad in hazamna. Boleh diwasalkan laqadin hazamna. Boleh. Yang bagus cukup laqad in hazamna. Sungguh benar kita kalah. Kenapa kita kalah ini? Li'annana nasrabul khamra, karena kita ini terbiasa dengan meminum minuman keras, di mana minuman keras itu statusnya dosa. Nah, dosa inilah yang mengakibatkan kita bisa kalah ketika berhadapan dengan orang Islam. Bukan hanya itu, wa nazni, kita pun juga sering berbuat zina. Jadi masyarakatnya Romawi saat itu memang semen level ya, kumpul kebo, liberal, sehingga dia boleh bergaul dengan siapa saja dan boleh berhubungan dengan siapa saja, sehingga pola hidupnya adalah pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas, maka banyak yang berbuat zina. Nah, karena berbuat zina ini pun juga dosa, maka akibat dosa yang berseri, bertumpuk-tumpuk itulah menyebabkan kita kalah dalam peperangan menghadapi orang Islam. Bukan hanya itu, wa nashhadu bizuri, dan kita bersaksi dengan palsu, saksi palsu. Kalau bersaksi nggak mau mengatakan yang sejujurnya. Nasyhadu bizur, saksi palsu, ini artinya banyak berbuat curang, dan itu dosa. Wa najuru, kita banyak berbuat jahat. Wa najuru, kita banyak berbuat jahat, berbuat buruk. Wa nazrimu, dan kita pun berbuat kezaliman. Itu jawaban komandan perang terhadap Kaisar Romawi ketika ditanya mengapa kita ini kok kalah menghadapi orang Islam, padahal kita ini hebat. Kemudian bandingannya, apa yang dialami orang Islam
kok menang. Itu tadi kan yang dialami oleh Romawi yang kalah, perbuatannya dosa semua. Maka dilanjutkan wantasorol muslimun, dan menang, tasoro menang. Al muslimuna orang-orang Islam, orang-orang Islam itu menang. Kenapa? Li'annahum, karena mereka orang-orang Islam sodiquna, berlaku jujur. Sodiquna, berlaku jujur. Orang-orang Islam berlaku jujur. Muttaquna, mereka bertakwa, takut kepada Allah atas segala ancaman dan siksaannya bila tidak mau mengikuti ajarannya. Sehingga orang Islam itu bertakwa. La yashrabuna al-khamra, mereka tidak meminum khamar. La yashrabuna al-khamra, mereka tidak meminum khamar. Wala ya'tuna al-fahisyata, dan mereka tidak melakukan perbuatan buruk. Al-fahisyata, keji. Wala ya'tuna al-fahisyata, dan mereka tidak melakukan hal-hal yang keji. Wa yahkumuna bil adli, dan mereka menetapkan putusan secara adil. Wa yahkumuna bil adli, mereka menetapkan putusan secara adil. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh yang ma'ruf. Mereka menyuruh yang baik-baik. Wa yanhauna 'anil munkari, dan mereka mencegah dari yang munkar. Menyuruh yang baik, mencegah yang munkar. Artinya orang Islam itu rajin menegakkan kebenaran dan rajin memberantas kemungkaran. Maka sebab mereka seperti itu menang dalam peperangan ini. Penjelasan komandan perang yang bijak terhadap pertanyaan Kaisar Romawi. Nah, mendengar penjelasan ini, Kaisar Romawi bingung nih. Kenapa bingung? Lah, kok orang Islam punya ajaran kayak begitu, dari mana itu? Pola hidupnya tertib, rajin, disiplin, menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Mereka kok ya tahu-taunya ajaran seperti itu dari mana? Pertanyaan si Kaisar Romawi kepada si komandan. Wamin. Nah, mendengar penjelasan ini, Kaisar Romawi bingung nih. Lah, kok orang Islam punya ajaran kayak begitu, dari mana itu? Pertanyaan si Kaisar Romawi kepada si komandan. Wa min aina lil muslimin, dari manakah orang-orang Islam itu memiliki, lil muslimin, orang Islam punya, memiliki. Nah, hadis sifatu an-nabilatu. Min aina, ini khabar muqaddam, hadis sifatu mubtada muakhir. Karena mubtada itu rafa, maka hadis sifatu an-nabilatu. Dari manakah orang-orang Islam punya sifat-sifat yang indah itu? Hadhihi as-sifatu an-nabilah. An-nabilah itu artinya al-jamilah. Dimasukkan ke kelompok mufradat, ya. Kelompok mufradat ditulis an-nabilah sama dengan al-jamilah, sama dengan al-badi'ah, sama dengan pula ar-ra'i'ah. Mutaradif ini sinonim, semuanya maknanya bagus artinya. Hadhihi kalimatun nabilah, kalimatun badi'ah, kalimatun ra'i'ah. Nah, itu selama ini kan kita taunya hanya jamilah kan, semuanya menunjukkan makna bagus. Dari mana orang Islam memiliki sifat-sifat yang bagus ini? Wa tilkal akhlaqu al-karimatu, dan akhlak-akhlak yang mulia itu, allati tumakkinuhum, yang membawa mereka atau yang menjadikan mereka, allati tumakkinuhum, yang menjadikan mereka, minan nasri, menang. Dari mana orang Islam kok punya sifat-sifat yang bagus,
akhlak yang mulia yang menyebabkan mereka menjadi menang dalam peperangan itu, kata pertanyaan si Kaisar. Nah, komandan perang yang bijak menjawab lagi ini, innahu al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah Al-Quran yang mulia. Innahu punya itu yang demikian itu. Apa yang dimaksud yang demikian itu? Punya sifat yang indah, punya akhlak yang bagus, dan mereka amalkan, dan ternyata sebagai energi kekuatan yang membawa mereka menang, gitu. Itu mereka akhlaknya bagus, sifat-sifatnya bagus karena dari Al-Quran, karena Al-Quran mengajarkan yang bagus-bagus. Kan itu sesungguhnya. Lah kok diklaim, di blow up, dibesar-besarin oleh kelompok tertentu orang Islam yang ingin mengamalkan syariat Islam dari Al-Quran, Al-Hadis, akan menjadi teroris, akan menjadi aliran garis keras. Maka kalau ingin menegakkan syariat Islam harus diciduk, dianggap mengajarkan kriminalisasi. Nah, ini kan realita, karena nggak ingin mereka-mereka yang melihat orang Islam yang syariat Islam di Al-Quran Hadis ditegakkan, mereka akan mengalami kesulitan untuk korupsi, akan mengalami kesulitan untuk berbuat jahat. Pikiran kafir, pikiran kaum sekuler. Al-Qur'anul ladzi yaqulu anil mafhum, yaitu Al-Quran alladzi yaqulu yang dikatakan kan almarhumu oleh almarhum karena sudah meninggal, al-adibu seorang sastrawan yang bernama Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'iyu diberi titik 2, diberi tasdid, jangan hanya Ar-Rafi'i tapi Ar-Rafi'iyu. Mustafa Shadiqun Ar-Rafi'iyu, nama seorang sastrawan terkenal yang sudah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, beliau mengatakan tentang Al-Quran fi kitabi, di dalam kitabnya. Judulnya apa? I'jazil Quran, i'jazi, karena menjadi badal daripada fi kitabihi. Kitabihi majrur, ada fi. Nah, badal harus ngikutin mubdal minhu. Kalau mubdal minhunya majrur, fi kitabihi majrur, maka i'jazi. Kalau mubdal minhunya marfu', i'jazu. Kalau mubdal minhunya mansub, i'jaza. Karena di sini mubdal minhunya kitabihi, jadi i'jazi, ya. I'jazil Quran, nama kitab yang dikarang oleh Syekh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i terkait dengan memberikan penjelasan tentang bagaimana Al-Quran punya kehebatan, mengajarkan akhlak yang mulia, sifat-sifat yang indah, yang cantik, yang bagus, yang ketika orang Islam mengamalkan dari Al-Quran itu, maka Allah memberikan kekuatan untuk melawan kemungkaran, dalam berperang mesti dijamin menang. Nah, bagaimana Mustafa Lutfi, seorang sastrawan, menggambarkan kehebatan bahasa Arab? Lam ya'ti dinun minal adyani bi mu'jizatin tud'u baina yadayin nasi, dan seterusnya. Nah, jawaban ini akan kita lanjut pada Isnin pekan depan.